giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 manusia sesuai dengan kadar intelektualitas mereka gitu, sesuai dengan akal pikiran mereka gitu. Jadi dari hadis ini faedahnya adalah ya, jangan sampai kita membawa hal-hal yang sifatnya itu nggak dikenal oleh masyarakat kita gitu. Membawakan sesuatu yang asing di masyarakat kita gitu. Jadi jangan sampai kita nggak nyambung ya pembicaraan kita, ucapan kita ini, akwal-akwal kita yang kemudian itu justru membuat sebuah fitnah. Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala pernah bicara yang bagi lil muslim yasta'idu minal fitan. Hendaknya seorang muslim itu ya berlindung daripada fitnah. La yasgobu madahil gharib wala fil usuli wala fil furu'. Ya, tidak menyibukkan ya akwal-akwal atau pendapat-pendapat yang asing di dalam sebuah mazhab, tidak saja dalam masalah-masalah usul ya pokok agama maupun dalam masalah-masalah furu'. Dan aku tidak melihat orang yang melakukan hal demikian, kata Imam Az-Zahabi, kecuali dia mendapatkan ya, dia tidak mendapatkan kebaikan, justru mendapatkan yang namanya balta'sis saran. Dia mendapatkan sebuah keburukan yang membuat akhirnya hamba-hamba Allah
hamba-hamba yang soleh ini saling baku hantam, saling membenci dan bermusuhan. Gitu. Ini perkataan aqwal dari ulama ini, Imam Az-Zahabi itu ada kasus ceritanya. Jadi keributan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal di negeri Syam pada saat itu, sampai baku bunuh, akhirnya sampai ada yang meninggal, ya. Karena apa? Karena terjebak kepada ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang membawakan sebuah paham-paham yang kemudian paham itu nggak dikenal di masyarakat kita. Ada istilah dalam masyarakat kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu. Betapa kita harus menghormati apa saja yang ada, yang berlaku di tempat itu. Gitu. Makanya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyata, ya lau kalau seandainya lau anna qaumaki hadisun ahdun bil jahiliyah lahadamtul Ka'bah wa ja'aluha babaini. Kata Rasulullah, ya Aisyah, kalau saja kaum engkau hadisun ahdun jahiliyah, baru saja keluar daripada kejahiliaan, lahadamtul Ka'bah, aku pasti akan hancurkan yang namanya Ka'bah. Wa ja'aluha, lalu aku renovasi dia, aku buat bangunan baru, ya kan? Wa ja'aluha babaini, dan aku akan buat dia 2 pintu. Jadi sejarah pemberdayaan Ka'bah itu di zaman Quraisy, jadi ceritanya wilayah Mekah ini dulu wilayah yang kayak seperti mangkok dia. Makanya sampai sekarang Mekah itu masih suka banjir. Kenapa? Karena memang dia diapit oleh 2 lembah. Dia ada di tengah-tengah. Jadi kalau hujan besar 3 hari saja, 2 hari, itu Mekah pasti kebanjiran. Jadi di zaman Quraisy itu terjadilah banjir besar yang kemudian rusaklah bangunan Ka'bah. Akhirnya dipugar kembali, direnovasi oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Tetapi orang Quraisy sedang masa paceklik, lagi nggak ada uang gitu. Akhirnya diperkecil bangunan Ka'bah tuh. Jadi nggak seperti orisinil sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Diperkecil tuh dan dibikin 1 pintu saja. Tapi sekarang masih 1 pintu. Padahal aslinya dia ada 2 pintu. Tapi karena hadisun ahdul bil jahiliyah, karena dia baru keluar dari masa kejahilian. Dalam lafaz yang lain dikatakan bahwa orang-orang Quraisy Mekah itu baru keluar dari kemusyrikan, baru masuk Islam mereka. Maka itu ditunda gitu, menjaga daripada perasaan kaum muslimin yang baru masuk Islam pada saat itu. Sehingga dari sini ada kaidah yang namanya tarkus sunnah li ajli talifi qulubinas. Jadi meninggalkan sunnah karena apa? Karena demi menjaga perasaan kaum muslimin pada saat itu. Atau ada istilahnya dalam fikih dakwah itu ada namanya al-maslahu ta'liful qulub, ya kan, aula min amalan mustahabat gitu. Jadi menjaga perasaan, maslahat menjaga perasaan kaum muslimin itu harus didahulukan daripada amalan sunnah. Antum punya amalan sunnah nih, tapi ketika amalan sunnah itu nggak dikenal oleh masyarakat kita boleh menundanya. Demi apa? Biar nggak pada ribut gitu. Ini pernah saya lakukan. Saya di Aceh pada waktu itu. Saya bersama DPO Bom Bali 1. Jadi saya kemana-mana tuh berbulan-bulan bersama DPO Bom Bali 1. Kami masih pada waktu itu sudah jadi inceran dari 88. Ketika itu kami ketinggalan masbuk menjadi sholat subuh. Jadi kita dengar azan tuh kita baru bangun. Sampai kemudian iqomat, kami lari-larian ke masjid pada saat itu. Dan kemudian kami sholat subuh, ketinggalan 1 rakaat masbuk. Setelah sempurnakan 1 rakaat, kawan-kawan ini kemudian menjalani sholat sunnah. Dalam mazhab Syafi'i nggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh, betul nggak? Walaupun ada dalil ini dianggap oleh mazhab Syafi'i sebagai pendapat-pendapat yang syudud. Pendapat ini nyeleneh sebetulnya. Tapi memang ada gitu. Karena apa? Karena
ketinggalan sholat fajar, sedangkan keutamaan daripada sholat fajar itu adalah khairid dunia wa ma alaiha, lebih besar daripada dunia beserta isinya. Akhirnya kawan-kawan ini melaksanakan itu, tapi ini nggak biasa bagi masyarakat Syafi'i. Kami dilihatin lah oleh masyarakat tersebut. Jadi kalau antum mau lihat masyarakat Syafi'iyah yang paling ketat itu adalah masyarakat Aceh, masyarakat Madura dan sebagainya. Sehingga hal-hal ini setelah kejadian itu, saya tegur anak-anak, ikhwan-ikhwan itu, para asatidz itu. Saya kecewa sama antum. Loh kenapa, Tat? Karena antum melaksanakan sebuah perbuatan yang tabu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa gitu? Antum sholat sunnah setelah sholat subuh gitu. Itu nggak ada ceritanya sholat sunnah setelah sholat subuh. Antum pelanggaran berat itu gitu. Tapi ini ada dalilnya di dalam sunnah begitu. Iya tahu, saya tahu ada dalilnya, ya kan? Tetapi ini nggak dikenal dalam masyarakat Syafi'i. Akhirnya kami diam. Ternyata betul 2 hari kemudian kami ada orang tua kawan kami yang kemudian protes. Apa yang kalian perbuat kemarin di masjid? Kalian melakukan sebuah amalan seperti amalannya orang-orang Wahabi. Masyarakat Aceh ini anti terhadap Wahabi. Jadi jangan suka menggunakan akwal atau perbuatan-perbuatan yang kemudian hal tersebut tidak dikenal oleh masyarakat kita. Itu namanya ngajak ribut nggak? Ngajak ribut kan gitu. Nah ini kejadian lagi. Antum tahu, lihat di YouTube ada namanya Farhan Abu Furaihan, tokoh Salafi Wahabi yang ada di Aceh. Dia mengatakan bahwa paha ini bukan aurat. Padahal dalam mazhab Syafi'i, auratul rajulun ma baina rukbatihi wa surah. Ya kan? Aurat laki-laki itu antara pusat sampai ke dengkul kan, lutut gitu. Dan ini oleh masyarakat Aceh itu dipegang teguh, Pak. Antum jangan coba-coba ya, yang mungkin antum pakai kolor doang ke alun-alun Kediri nggak diapa-apain, betul nggak? Tapi antum pakai kolor ke pasar di Aceh, antum pasti ditangkap sama yang namanya WH, Wilayatul Hisbah, polisi syariat. Karena di sana ketat gitu. Karena apa? Menganggap bahwa paha laki-laki ini adalah aurat gitu. Lalu kemudian ada seorang ustadz yang membawa akwal. Ya, ini kan kita menghadapi masyarakat awam, betul nggak? Yang dia nggak tahu rincian dalil terkait dengan apa perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin. Dan akhirnya itu jadi heboh dan jadi masalah. Akhirnya apa? Pembubaran lagi gitu. Yang dia selalu bermain di play victim. Padahal pada dasarnya mereka tidak menghormati tradisi atau mazhab yang ada di masyarakat setempat. Apalagi membuat sebuah buku yang katanya Asy'ariyah ini adalah kelompok-kelompok yang disebut sebagai munharif anil haq, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari sebuah kebenaran. Ya kan wajar kalau kemudian kaum muslimin di mana-mana, nggak di Kalimantan, nggak di Sulawesi, di Makassar kemarin belum lama ya kan, kemudian di Aceh, di Medan, sekarang di Riau, dan saya keliling terus ke daerah-daerah ya untuk apa? Ya untuk memagari, memberikan imunitas kepada masyarakat agar peka ya terhadap ya kelompok-kelompok ini yang kemudian yang pernah saya masukin gitu. Kebetulan saya tahu betul bagaimana cara berdalil mereka, bagaimana cara. Nah inilah yang kemudian jadi problem ya, di masyarakat ya. Artinya antum jangan sampai kemudian ini jadi pelajaran buat kita semua. Kemarin saya ceramah juga di Al Islam di Pondok Gede sama Dado juga di kelompok JI, dan dia sudah pakai fikihnya fikih Syafi'iyah, tapi akidahnya masih akidah Ibnu Taimiyah, gitu kan? Nah, saya sebelum ceramah saya tanya dulu, antum pakai kitab apa akidahnya? Masih pakai Ushul Sulasa, pakai Kasyfus Syubhat atau Kitabut Tauhid miliknya Muhammad bin Abdul Wahhab, ya kan? Dan ini saya bilang sampai kapanpun antum akan terus terjadi clash di antara masyarakat kita gitu. Karena masyarakat kita kebanyakan masih Asy'ariyah, dan itu nggak mungkin antum dakwah sekencang apapun untuk mengubah pemahaman yang mereka punya gitu. Ya, apalagi mereka menganggap bahwa orang-orang Asy'ariyah itu adalah sebagai orang-orang mu'attilun, orang yang menafikan daripada sifat-sifat Allah. Padahal para salaf ya kan itu ketika mengartikan makna, ada kalau antum pernah baca kitab Waraqat ada yang namanya makna zahir, makna muawal ya kan gitu. Makna zahir itu ya kalau memang tidak ada qarinah yang menunjukkan
bahwa adanya dalil bahwa misalnya wajah Allah diartikan sebagai wajah. Wajahnya seperti apa jangan ditanya kayak apa gitu. Karena laisa kamitslihi syai'un gitu. Kemudian tangan Allah, ya tangan Allah ya Allah punya tangan. Tapi tangannya seperti apa jangan ditanya seperti apa. Nah, ini termasuk akidah-akidah yang disebut dengan akidah tajassus. Menyerupai Allah dengan makhluk gitu. Ya memang kalau selama tidak ada qarina, kita maknanya secara zahir. Tetapi karena adanya qarina yang lain bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, maka kita artikan dia harus ditakwil. Maka para ulama salaf itu mentakwil atau mentafwid, ya menyerahkan urusan itu kepada Allah. Tetapi oleh orang Wahabi ini dianggap sebagai mu'atilun, orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Dan dia mengutip pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa Imam Al-Lalikai beserta 500 ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada saat itu mengkafirkan yang namanya Jahmiyah, karena Jahmiyah itu dianggap sebagai mu'atilun, menafikan daripada sifat-sifat Allah. Jadi menyamakan Asy'ariyah dengan Jahmiyun ini sebuah kecelakaan besar. Antum bayangkan sampai ada buku yang namanya Takfirul Asy'ariyah gitu. Wah ini problem nih. Makanya yang orang ekstrem itu di kalangan Wahabi itu sampai mengkafirkan. Padahal kalau Asy'ariyah ini kan mayoritas di seluruh dunia Islam. Apapun mazhabnya, jadi sekarang ini ada mazhab 4 mazhab. Jadi mazhab Hanafiyah itu adalah mazhab yang terbentang dari Eropa Timur, ya, negeri Bosnia, Bulgaria sampai ke Turki, sampai ditarik Dagestan, Asia Tengah, terus sampai ke Burma. Masyarakat Rohingya itu akidah rata-rata Asy'ariyah. Ini terbesar 40%. Ya, orang mazhab Hanafiyah akidahnya akidah Abu Mansur al-Maturidiyah. Lalu kemudian mazhab Imam Maliki adalah mazhab kedua terbesar setelah Hanafiyah. Itu membentang dari negeri Hijaz, Mekah, Madinah sampai ke Afrika Utara. Itu akidahnya akidahnya kebanyakan Asy'ariyah atau akidah Thahawiyah itu mirip-mirip. Asy'ariyah itu mirip-mirip sama. Gitu. Kemudian mazhab ketiga ya Yaman, Mukalla, Tarim, kemudian sebagian wilayah Syam. Lalu Asia Tenggara itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini adalah mazhab terbesar nomor 3. Dan yang paling kecil itu adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, bahkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal hampir saja punah kalau tidak saja ada gerakan Wahabi yang menolongnya. Gitu. Dan dia menjadi mazhab yang paling sedikit gitu. Sebetulnya ada Imam Malik, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya yang kemudian itu punah karena apa? Tidak ada murid-muridnya yang mendokumentasikan gitu. Nah, ini juga mazhab-mazhab ini juga menjadi yang terbesar. Ya. Kalau kemudian itu mayoritas dikafirkan sebagai anggapan orang Wahabi bahwa itu adalah kaum mu'atilun, itu pasti kita sudah murtad kafir semua. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa inna ummati lan tajtami'u ala dalalatin. Bahwa umat ini enggak akan bersatu ya di dalam satu kesesatan gitu. Idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian melihat perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin, maka fa'alaikum biswadil azam. Pegang yang mayoritas. Ya, siapa yang mayoritas hari ini? Yang bermadzhab dan yang berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Thahawiyah. Ya, itu mirip. Perbedaannya sedikit saja. Terus kalau kemudian dikafirkan kayak mana coba? Ya kan? Termasuk juga dalam masalah fikih juga. Kelompok ini lebih cenderung kepada tidak bermadzhab dan anti kepada madzhab. Dan antum asal tahu, ya, 3.000 teroris yang ditangkap di Indonesia, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak bermadzhab dan anti kepada madzhab. Bahaya sekali kalau kita belajar sendirian, menyimpulkan sendirian. Ada adab dalam ilmu mengatakan gimana? Man kana saykhuhu kitabahu, ya kan? Fakhata'uhu aktsaru min sawabihi. Barang siapa yang syekhnya atau ustadznya atau gurunya itu adalah kitabnya, dia belajar sendiri, nyimpulkan sendiri, maka kesalahan dia lebih banyak daripada kebenarannya gitu. Makanya hati-hati ini kelompok-kelompok ini kebanyakan sanadnya nggak nyambung semua, nggak tahu sanadnya ke siapa. Makanya
mereka tuh berkata bebas apa saja gitu. Ini banyak, dan ini fenomena. Ya, banyak orang-orang jadi orang soleh, ya, tapi dia nggak berguru, nggak bersanad dan sebagainya, dan ini bahaya sekali. Ada kata Sufyan bin Uyainah, seorang ulama salaf, yang mengatakan al-haditsu mudillatun ila lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Antum jangan coba-coba belum pernah belajar ilmu alat, ya, tentang nahwu shorof, tentang ulumul Quran, ulumul hadis, tentang mutlak muqayyad, mana amanah khas, ya kan, makna nasah mansuh, lalu tiba-tiba antum berfatwa, terjebak kepada satu pendapat lalu menafikan pendapat-pendapat yang lain. Apa jadi coba agama? Sekarang aja orang nggak pernah baca waraqat, nggak pernah baca misalnya sarah-sarahnya, lubul usul, kemudian jam'ul jawami, kemudian dia berfatwa, nggak tahu nasah mansuh, tidak tahu mana amanah khas, lalu dia kemudian terpaku pada satu pendapat, menafikan pendapat-pendapat yang lain. Bagaimana rusaknya agama ini? Makanya kata Abdullah bin Wahab, bukan Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Abdullah bin Wahab pernah berkata, laula Maliku wa Lais lahalaktu. Kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Lahalaktu. Kenapa? Kuntu adzunnu maja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja gitu. Enggak semudah itu gitu. Ini contoh nih, ada nih Imam A'mas dengan Imam Nu'man, ya, Imam Abu Hanifah. Jadi Imam A'mas ditanya oleh seorang wanita, ya, betapa hadis, ya, asar atau nas yang dipahami oleh imam-imam mazhab itu lebih disukai oleh banyak salaf daripada tafsiran-tafsiran kita sendiri terhadap Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi Imam A'mas ditanya oleh seorang wanita, ya A'mas, ya Imam, apa pendapatmu orang yang wanita bolehkah memandikan jenazah suaminya, atau wanita haid yang memandikan jenazah suaminya? Kata Imam A'mas, ini kalau antum baca di kutubus sittah, ya kan, apakah Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, itu pasti ada namanya Imam A'mas, ya kan, hadatsana Imam A'mas dan sebagainya. Nah, Imam A'mas ditanya oleh seorang wanita, ya, kata dia, selama aku meriwayatkan hadis itu nggak pernah ada, ya, bunyinya boleh wanita memandikan jenazah suaminya. Coba ntar saya tanya kepada Nu'man. Padahal Nu'man ini Imam Abu Hanifah juga banyak ngambil hadis daripada Imam A'mas. Apa pendapatmu? Orang yang wanita bolehkah memandikan jenazah suaminya? Dia bilang ada. Loh, kok ada gitu? Iya. Jadi ketika Rasulullah itikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, dia pernah masukkan kepalanya di kamarnya itu, lalu rambutnya disisir oleh Bunda Aisyah. Kata dia, hadis ini. Loh, kok hadis ini, kata dia? Iya. Kalau saja orang yang masih hidup itu membutuhkan hajat kepada orang yang masih hidup, maksudnya minta disisirin. Apalagi orang yang sudah mati. Maka dia jauh lebih butuh gitu. Nah, ini namanya kias aula namanya. Namanya kias aula. Ini kan ada dalam bab-bab usul fikih ini. Ini kalau kita nggak pernah belajar usul fikih, ya kan, mondoknya nggak tamat kayak saya dulu, akhirnya jadi kita jebak pada paham-paham ekstrim. Itu hadisnya. Makanya Imam Abu Hanifah itu sampai dikafirkan oleh kelompok-kelompok Wahabi. Sebagian kelompok-kelompok seperti Rabi al-Madkhali itu mengkafirkan Abu Hanifah. Maka ada istilah murji'ah, fuqaha dan sebagainya, itu adalah disebutkan kepada Imam Abu Hanifah, dianggap sebagai Syekhul Qiyas. Padahal Syekhul Qiyas ini merupakan madrasah daripada madrasahnya Ibnu Mas'ud. Dia pernah berkata, man ra'ahul muslimin hasanan fahuwa indallahi amrun hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebaikan, maka di sisi Allah juga sebuah kebaikan gitu. Kalau mereka kan selalu mengatakan mana dalilnya gitu kan, mana dalilnya gitu. Ini nggak ada dalilnya. Padahal dengan dalil-dalil umum itu udah bisa gitu. Misalnya Maulid Nabi isinya apa sih? Ada istighfar nggak? Ada kan istighfar kan? Dalilnya apa? Dalilnya misalnya ayat wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Ada selawatan nggak?
Nah, salawatan namanya Maulid Nabi kan pasti salawatan di situ. Innallaha wal malaikatahu yusholluna. Itu dalil umumnya tuh. Terus ada apa? Ada zikir. Ada ini, itu semua perintah Rasul. Ada sedekah nggak? Ada sedekah di situ. Nyantuni anak yatim aja juga di situ. Baca salawat Nabi. Sama kayak hari ini antum, ya, boleh nggak? Misalnya makan telur boleh, daging boleh, daun bawang boleh, terigu boleh, lalu jadi martabak, boleh ya? Enak kan? Sama. Perintah untuk melakukan apa? Salawat kepada Nabi, adalnya, ada, boleh kan? Gitu. Istighfar boleh, nyantuni anak yatim boleh, lalu jadi maulid, kenapa jadi haram? Ya nggak, antum? Seperti itu. Lalu ini kedua contohnya. Ada hadis yang mengatakan ma asfala minal ka'bain, ini hadis Muslim. Hadis ini hadis sahih. Ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Apa yang di bawah kain sarungmu? Ya, jadi kalau bicara sunnah. Jadi di hadis-hadis itu banyak menyebutkan izar. Al-izari daripada sirwal. Nah, tapi lucunya orang kelompok sunnah lebih sering pakai sirwal daripada pakai izari. Nah, jadi ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Apa yang di bawah mata kakimu, ya, itu maka ada di neraka, pelakunya ada di neraka. Hadis ini bersifat mutlak. Pokoknya siapa saja yang di bawah mata kaki maka di neraka. Ternyata dari hadis ini, ya, banyak kelompok-kelompok saudara-saudara kita di kubu sana bikin komunitas namanya komunitas celana cungkrang. Ya, kan, bikin meme dia. Memenya juga serem-serem lagi. Ada neraka di bawah mata kakimu. Jadi orang kan meden-medeni ya. Ternyata ada hadis yang lain mengatakan manjara thawbahu khuyala lam yanzurillahi ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengulurkan kainnya di bawah mata kaki khuyala karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya di hari kiamat. Jadi hadis tadi bersifat mutlak siapa saja. Hadis kedua menyebutkan ilatnya. Kalau dalam bahasa ulumul wusul, syarah-syarah Jamul Jawami itu disebut sebagai ilatnya ilat mansusoh, kan? Jadi ada buku disertasi doktor, dan ini juga di bukunya Yusuf Qaradawi yang judulnya Kaifa Nata'amal ma'a as-sunnatun nabawiyah, bagaimana interaksi kita bersama sunnah Nabi. Ya, ini juga disertasi doktor Muhammad Al-Amiri, judulnya Al-Manhaj Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani fi Tawil Hadis Mukhtalifah. Bagaimana Ibnu Hajar, manhajnya, metodologi Ibnu Hajar Asqalani di dalam mentakwilkan hadis-hadis yang kelihatannya ta'arud, tanakut, kontradiktif. Jadi hadis tadi siapa saja yang di bawah mata kaki maka di neraka. Yang kedua menyebutkan ilatnya. Kata beliau, ya, kata ini bahwa hadis yang bersifat mutlak dia harus diikutkan dengan hadis yang mempunyai ilatnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya nggak apa-apa di bawah mata kaki selama dia tidak Dan ini sesuai dengan semangat di dalam Al-Quran yang mengatakan wala yamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini karena Dan itu nggak disebutkan di Al-Quran itu apakah di atas mata kaki atau di bawah mata kaki gitu. Dan ternyata hadis manjaro thawbahu khuyala itu ada sambungannya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku ini suka melorot karena memang tubuh daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini kurus banget. Jadi suka melorot di bawah mata kaki. Apa kata Rasul? Lasta mimman yasna'uhu atau lastanu la tasna'uhu khuyala. Engkau ya Abu Bakar sesungguhnya bukan termasuk orang-orang yang berbuat sombong. Clear persoalannya. Betul enggak? Jadi kalau ikut ulama itu, ikut ustadz itu, kiai-kiai kita tuh aman sudah. Jadi musasal tuh, cara memahami hadis saja ada tata caranya. Yang ketiga, contoh ketiga ini saya dengerin di Gus Baha. Jadi kata, dan ini juga sebenarnya ada di dalam manaqib Imam Syafi'i, ya, ada dialog Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i itu pernah bertanya kepada Imam Ahmad, ma ra'yukum man tarku shalah muta'amidan. Apa pendapat engkau orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Fil athar, ya, di dalam asar, dalam riwayat,
Man tarku shalah muta'ammidan fahuwa kafir. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka hukumnya kafir. Lalu ditanya oleh Imam Syafi'i, bagaimana taubatnya? Kata Imam Ahmad, taubatnya ya dia sholat lagi. Kan udah jatuh kafir. Bagaimana orang kafir sholat? Diamlah Imam Ahmad. Kata Gus Bah, hampir saja Imam Ahmad bin Hambal jatuh kepada paham Harurah. Maksudnya paham rodok siti apa? Khawarid lah. Menganggap bahwa dosa besar itu adalah kekafiran. Ini ngomong Gus Bah ya. Jadi hampir saja Imam Ahmad jatuh kepada paham Harurah karena menganggap bahwa dosa besar adalah kekafiran. Kata Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Pertama, orang yang menolak secara juhud, secara menentang. Padahal perkara sholat adalah perkara yang sifatnya maklum minaddin, yang dikenal dalam agama, sifatnya bidarurah. Orang yang nggak sholat aja paham bahwa sholat itu wajib. Maka orang yang menolak secara juhud, maka dia dihukumi kafir. Adapun orang yang menganggap ya sholat itu dia sering mutaakhiran. Tahu mutaakhiran? Dia terlambat. Dia lupa. Atau kesibukannya mengalahkan daripada kewajiban dia. Ini kan ada ya kebanyakan kita kan kalau sholat subuhnya nanti jam 11. Jadi masbuk ketinggalan kodok, soalnya di kodok, alumni kodok ya kan? Nah, ini nggak dihukumi kafir. Karena kalau ada namanya wajib, kalau antum pernah belajar usul fikih, syarah-syarahnya daripada syarah Waraqat, Lubul Usul maupun Jawami atau karangannya Muhammad bin Abi Dzarah, itu wajib itu ya. Wajib itu ada dua. Ada wajib yang sifatnya mutlak. Mutlak tuh waktunya bebas. Contoh misalnya puasa nazar, itu enggak. Ada wajib muqayyad li zamani. Ya. Waktunya terbatas karena waktunya. Salat dan puasa termasuk muqayyad li zamani. Ada mutlak muqayyad. Nah, salat puasa termasuk ketika kaum muslimin diserbu oleh tentara kafir. Misalnya kayak arek-arek Surabaya. Kenapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan yang namanya resolusi jihad dan menjadikan jihad fardu ain bagi penduduk Surabaya. Kalau nggak mampu penduduk Surabaya, maka dia berlaku viral dia, spiral, keliling. Nanti wilayah Jombang, wilayah Kediri bisa kena semua. Makanya kemudian dari Kediri, dari Jombang, ya, dari Surabaya, bahkan sampai dari Buntet, Syekh Abbas datang ke Surabaya untuk bantu arek-arek Surabaya untuk berperang melawan sekutu, dan itu pertempuran terdahsyat yang pernah ada. Nah, itu menjadi mutlak muqayyad li zamani. Nah, adapun tadi ngomong apa ya? Adapun masalah-masalah tadi sholat tadi, ya, itu termasuk yang waktunya itu dibagi ya. Waktu afdol sunnah itu ada di awal waktu, betul. Nanti waktu di tengah-tengah itu ada namanya mubah. Ada waktu-waktu di akhir mendekati sholat asar, misalnya sholat zuhur mendekati sholat asar, itu menjadi makruh. Adapun nanti ketika waktu zuhur dikerjakan di waktu asar, ya itu namanya waktu-waktu yang haram, maksudnya haram gitu. Jadi dibagi-bagi seperti itu gitu. Tapi dia tetap menjalankan kewajiban dia. Nah ini nggak dianggap sebagai kekafiran. Artinya apa? Artinya ternyata Imam Syafi'i ya, betapa hadis itu ya, itu kalau bukan imam madzhab yang memahami. Jadi madzhab itu bukan membuat aliran baru ya, tapi bagaimana cara memahami dalil, bagaimana cara menyimpulkan dalil, bagaimana cara berdalil. Nah itu sampai akhirnya Imam Ahmad itu bilang kepada siapa, Imam Abu Hanifah, yang disebut dengan sebagai qiyas aula, dia mengatakan annahnu atiba wa antum asuyadala. Kami ini ahli hadis, para perawi hadis itu ibarat seorang dokter, Pak. Adapun yang nakar-nakar berapa obatnya yang harus diminum, itu adalah seorang ahli fikih. Sama tukang adonan, tahu antum koki. Bahan baku kita tuh Quran dan As-Sunnah. Tapi bagaimana bahan baku ini bisa diterapkan, bisa dipakai, itu membutuhkan seorang koki, betul nggak? Nah, para ahli fikih itu adalah kokinya. Dan Imam Syafi'i itu banyak belajar daripada madrasah Ahlu Athar yang ada di Madinah, di Hijaz, yaitu madrasahnya Ibnu Umar
ya, dia belajar tentang dalil dan sebagainya, dan kemudian dia juga belajar kepada madrasahnya Ibnu Mas'ud yang ada di Kufah, di antara murid-muridnya yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i ini merupakan produk daripada dua madrasah ini, yaitu Ahlul Athar dan Ahlul Ra'yi. Makanya di dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i itu ada pembahasan yang namanya qiyas. Itu yang madrasah dari mana tuh qiyas? Dari madrasahnya Ibnu Umar. Nah, hari ini kita dicekokin, ya, digadang-gadang, ya, ajakan-ajakan di YouTube, ya, ayo kita kembali kepada dalil. Kita ini agama kita adalah agama dalil. Ya, nggak butuh syarah ulama, nggak butuh istihad, agama kita bukan agama dongeng. Kelihatannya keren nggak? Padahal itu sesat dan menyesatkan. Karena kalau kita secara literless, ya, memahami hadis secara tanpa syarah ulama, tanpa antum bahas kitab-kitab kuning yang banyak seperti ini, antum akan sesat menyesatkan pasti. Dan itu ajakan-ajakan yang bahaya sekali. Kembali kepada Quran Sunnah, sementara mereka nggak becus. Betul apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah yang kemarin belum lama meninggal dunia, ya. Beliau mengatakan bahwa biang daripada ekstremisme itu adalah literasi beragama. Mereka kelihatannya pejuang sunnah, mereka kelihatannya pejuang Islam, karena mereka membuang substansi ruh, ya, menghilangkan esensi daripada sunnah itu sendiri. Akhirnya mereka menjadi apa? Rusak pemahaman. Maka kata beliau, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Jadi mereka ini kelihatannya pejuang sunnah, ya, jenggotan, jidatnya sampai hitam, berdua, nyeplak, pakai celananya cungkrang. Kita terpaku, isinya cadar semua. Kita nggak nolak itu, silakan, ya nggak. Tapi kalau kemudian dia nyalah-nyalahkan Asy'ariyah, lalu menyalah-nyalahkan bahwa orang yang bermadzhab berarti dia telah ta'assub kepada fanatisme kepada imam madzhab, itu salah besar. Ya, antum, ya, sebagai santri-santri di Boyo, ya, pegang teguh, ya, warisan turos daripada ulama-ulama kita, yang insya Allah kita akan sampai kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah ini akan musasah sampai. Jadi ajakan-ajakan sebagaimana di media massa, di sosial media dan sebagainya, itu kalau orang-orang awam yang nggak pernah sama sekali ngicipin pondok pesantren, pernah belajar tentang usul fikih, itu akan meleleh, ya kan? Dia akan tertarik itu dengan ajakan-ajakan seperti itu. Makanya ini menjadi penting adik-adik, ya, terus belajar sampai tamat, ya, sampai kalau bisa usul fikihnya diperdalam lagi. Karena problem di kalangan kaum ekstrim hari ini adalah dia kebanyakan good looking, tau nggak? Good looking. Dia kelihatannya keren, padahal itu gambaran Rasulullah kepada kaum Khawarij. Itu good looking semua. Salat kalian tidak ada apa-apanya dengan salat mereka, betul? Nah, kan di hadis Bukhari Muslim itu kan, min salatukum ila min siyamim, ya kan, salat kalian tidak ada apa-apanya dengan salat mereka, puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka, bacaan kalian juga nggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka, gitu. Ya'ti fi akhir zaman qalu khairil bariyah, maka mengucapkan sebaik-baiknya ucapan. Artinya apa? Akan banyak orang tertarik dengan kata-kata mereka ini. Iya benar juga ya, jangan-jangan ini yang benar nih. Memang maulid nggak ada contohnya, emang nggak ada. Kita cari di dalil di Kutubus Sittah cara maulid Nabi nggak ada, gitu. Tapi bentuk-bentuk kreasi dalam dakwah dan sebagainya, kreasi dalam menyampaikan dakwah itu ada banyak caranya, dan itu nggak bisa hanya dihukumi mana dalilnya. Ya, terjebak kepada dalil-dalil khusus, padahal dalil-dalil umum menyatakan bahwa boleh misalnya seperti itu. Dan ini terjadi di mana-mana, ya. Mudah-mudahan, ya, 10 menit apa ini udah mau zuhur, ya, persiapan, ya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh kawan-kawan semuanya. Kapan kita silaturahmi, masih banyak waktu, kita bikin halaqah seperti ini lagi aja, gitu. Demikian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.